Malam hari ini ada dua acara digabung. Yang pertama acara akekah, yang kedua acara syukuran rumah. Ya, yang mana yang kita bahas ini? Hah? Dua-duanya? Dua-duanya mendouble. Malam hari ini kita menduduki tempat yang mudah-mudahan Allah tambah keberkahan. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Dilahirkannya seorang perempuan putri yang bernama apa namanya? Iran Putri Hidayat. Kiran Putri Hidayat. Ya, bin Bapak Taufik Hidayat binti ya. Yang kita doakan mudah-mudahan menjadi keberkahan juga buat keluarganya. Sayyidina Isa berkata dalam Al-Quran, dalam firman Allah Subhanahu wa taala, waja'alni mubarakan aina ma kunt. Jadi rumah kalimatnya Rabbi anzilni munzalan mubarakah, berkah. Anak baru firmannya waja'alni mubarakan aina ma kunt. Berkah-berkah juga. Sering kita dengar, mudah-mudahan hidup kita tambah berkah. Amin. Mudah-mudahan rezekinya berkah. Amin. Emang berkah apa? Nah, berkah apa emang? Hah? Berkat, kita tahu berkat ya. Diembrak-embrak habis itu diangkat. Berkat namanya. Barokah secara bahasa Arab artinya an-nama wa ziyadah. Bertambah dan berkembang. Itu berkah. Orang menafsirkan ada yang namanya berkah itu kalau duitnya nambah. Padahal belum tentu. Berkah intinya adalah bertambah manfaatnya. Bisa duitnya nambah, bisa gajinya tetap UMR tapi cukup buat semua. Bisa gajinya naik, itu juga bisa tandanya berkah, tanda-tanda berkah. Maka keberkahan kalau turun ke keluarga, anaknya pada taat, istri-istrinya pada taat. Kalau yang banyak, kalau yang atuh istrinya taat. Jangan yang aja deh. Kalau turun ke ilmu, ilmunya manfaat, berkah namanya. Kalau turun ke rezeki, ke duit, duitnya jadi manfaat. Itu namanya berkah. Maka orang-orang dulu kadang-kadang kita pikir-pikir lebih berkah sama orang sekarang. Betul kagak? Betul. Betul dari mana betul? Hah? Orang dulu mah kalau kita pikir-pikir kadang-kadang juga gak begawe. Kerjaannya pagi berangkat macul. Emang orang dulu kerjaannya apaan? Paling gak macul. Kerenan dikit milir. Tahu milir nggak? Nggak tahu, anak sekarang nggak tahu milir. Dagang. Ya. Kagak nggak macem-macem kerjaannya. Tapi masya Allah, Allah turunin keberkahan. Anak pada dihajiin, anak pada dirumahin. Betul apa kagak? Semuanya anaknya dihajiin, semuanya anaknya dirumahin. Tuh orang zaman dulu. Kerjaannya kagak seberapa, ilmunya kagak seberapa, ngajinya nggak kitab yang gede-gede, babul minan. Orang dulu tahu irsadul anam, perukunan Melayu, sifat 20, apalagi tuh hiasan apa tuh? Hiasan bagus. Satu doang yang ngaji tuh, yang lain gimana? Tahuan agak punya.
hiasan bagus. Kagak, bahasa Melayu kitabnya juga kerenan dikit, paling Arba'in Nawawi sama Safinatun Najah. Tapi berkah tuh orang dulu. Sekarang orang S1, S2, S3, S teler, S mambo, S kenong, S apa aja. S yang lagi rame, X mixu. Di mana tikungan aja ada tuh S. Belum ada MUI-nya tuh. Jangan dimakan. Orang dulu nggak tahu nggak gimana berkah Allah Subhanahu Wa Taala turunin berkah. Makannya kagak macem-macem, sakitnya kagak macem-macem. Makannya apa orang dulu kagak? Makannya cuma apaan? Makannya cuma nasi ngepul sama ikan gesek, ikan sepat, kocolan, gabus, begitu doang makannya. Teri, punya duit banyakan dikit, jengkol mau beteh, sayur asem, wah, makannya siang-siang habis macul, gurih banget itu. Ali sampai pada pindah, saking enaknya. Tapi kagak pada sakit, sampai tua masih pada tegak, sholat masih pada berdiri, iya nggak? Coba orang sekarang makannya kagak tahu apa yang dia makan. Restoran mana aja nyampe. Umur 40 tahun asam urat, 43 tahun kolesterol, 45 tahun kacang kagak boleh, durian kagak boleh, kambing kagak boleh. Betul apa kagak? Udah banyak kagak boleh. Orang dulu makan sekarang juga kagak jelas. Makannya rupa-rupa, penyakit turun rupa-rupa, macam-macam yang kita gak kenal tuh penyakit baru datang karena makannya kagak tahu. Dulu orang dulu macul, minumnya di galengan. Ini kagak ada yang macul di sini ya? Udah kagak ada lagi. Minum di galengan, sedotannya pakai padi gitu, surut-surut. Kagak ada yang sakit, kagak ada hidup sampai sekarang. Orang sekarang makannya lebih jelas. Takoyaki, apa itu takoyaki? Ya, tai ican. Ican tainya dimakan, coba dah. Macam-macam makanan zaman sekarang. Kita kagak tahu siapa yang bikin, dari mana datangnya, rupa-rupa penyakit itu datangnya. Sulibatil barokah, dicabut keberkahan. Maka keberkahan itu menjadi penting. Kita datang acara akikah, cukur rambut bareng-bareng, kita panggil ulama, kita panggil kiai, kita bacain maulid Nabi, kita bikin mahalul qiyam, kita munajat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan anak keturunan yang di malam ini diakikahin, mudah-mudahan menjadi anak yang soleha. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu orang yang berkah, manusia yang berkah. Diturunkan ke mana Nabi Muhammad nebah, di mana Nabi Muhammad berlabuh, di mana Nabi Muhammad singgah, di situ keberkahan Allah turun. Ada perempuan namanya Halimah datang ke kota Mekah, karena orang dulu biasanya susuannya itu disewa, pergi ke kampung lain. Kurang tapi gemuk, kurang tapi sehat Halimah, nyari susuan, fakir, datang ke Mekah, cari-cari siapa yang bisa disewain susuannya. Tinggal saudara ada seorang anak yatim babanya udah meninggal, babanya namanya Abdullah, ada emaknya sih, siapa namanya dia bocah, namanya Muhammad, masih kecil, Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi beliau besar walaupun ketika masih umurnya belum dewasa. Yaudah deh kita bawa pulang aja, kata lakinya, daripada pulang kosong, nggak bawa apa-apaan, nggak ada sewaan susuan, nggak apa-apa dah, dibawa pulang. Begitu dibawa pulang, kambingnya tambah banyak, rezekinya tambah melimpah ruah, dia punya harta gara-gara beliau menyusui baginda Nabi Muhammad. Unsur apapun yang dari Nabi Muhammad berkah. Yang nempel sama Nabi Muhammad, baju berkah,
Rambut Nabi Muhammad membawa berkah. Bahkan kotoran baginda Nabi Muhammad yang suci, yang keluar dari depan maupun belakang, berkah. Ada seorang perempuan namanya Berkah. Itu perempuan namanya Berkah. Jadi bukan warteg doang namanya berkah, banyak warteg berkah ya. Warteg berkah, tambel ban berkah. Jadi dia pengen berkah. Perempuan namanya Barokah. Satu ketika disuruh buang air seninya baginda Nabi Muhammad SAW. Ulama ngomong air seninya baginda Nabi yang keluar dari depan maupun hajat yang keluar dari belakang itu hukumnya suci kata ulama. Kalau keluarnya dari baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan ulama mengatakan ketika dia keluar itu hilang oleh bumi ditelan atau diangkat dengan khilaf ulama di situ. Barokah ini disuruh buang air seninya baginda kanjeng Nabi Muhammad SAW. Buang nih. Dia minum, bukan dia buang, dia minum. Barokah. Apa yang dikatakan Rasulullah SAW? Barakah ini karena meminum air seninya baginda Nabi Muhammad SAW, maka barokah kagak pernah sakit sampai meninggal, kecuali sakit yang membawanya meninggal di ujung kehidupannya. Sehat terus gara-gara meminum air seninya baginda Nabi Muhammad. Yang kotor manusia biasanya kotoran, baginda Nabi Muhammad membawa berkah. Sallu ala Muhammad. Jadi jangan nyari ntar kencing kiai gue mau minum, kagak boleh. Kalau kencing kiai diminum kagak boleh. Semua kencingnya manusia itu hukumnya najis kecuali baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu kita meminta kepada Allah munajat hari ini, mudah-mudahan rumah ini tambah berkah. Dibacain maulid, dibacain Quran, didudukin ulama, berkah. Dulu Nabi Muhammad tuh sering dipinta, bagaimana diriwayatkan Imam Muslim, Nabi Muhammad sering dipinta sama sahabat datang ke rumahnya supaya Rasulullah sholat di situ. Jadi datang didatengin sama Nabi Muhammad, ya Rasulullah bisa gak datang ke rumah saya, seorang yang buta, minta didatengin sama Rasulullah SAW. Saya mau tempatnya disolatin supaya saya bisa sholat di situ, turun berkah. Maka orang-orang dulu dikasih berkah sama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan juga kita kelimpasan berkah orang dulu. Amin ya robbal alamin. Turunnya berkah karena disebabkan berbagai macam sebab, di antaranya adalah dilakukan amal-amal soleh di rumah itu. Itu tandanya rumah berkah. Mobil kita berkah, motor kita berkah. Kalau kita bawa kepada taat, itu namanya motor yang berkah. Kalau saban hari cuma dipakai mancing doang, mancing mulu, berangkat mancing. Maghrib orang mau sholat ke maghrib bawa sejadah, ke musola dia bawa TG. Ada yang begitu masih ada? Ambil ledek. Maghrib orang ke musola dia bawa TG. Lah waya-wayanya orang bawa sejadah musola ke masjid, model-model baik. Tahu aja sholat maghrib apa kagak itu. Karena emang yang namanya taat kadang-kadang berat, karena dihias sama setan. Zuyina linnasi hubbu syahawat, ama dihiasin itu demen sama yang namanya syahwat. Nonton bola malam-malam antara Perancis sama Argentina. Jam berapa kemarin itu? Jam berapa itu bola? Jam 2. Bangun apa kagak? Bangun nonton. Malah kadang-kadang ada yang sengaja, gue isya tidur dulu, bilang sama bininya gue tidur dulu nih, ntar jam 2 bangunin gue mau nonton bola. Niat banget. Nggak sekalian nawa itu nonton bola. Ini niat banget. Cuma nama ibadah rada berat. Sama ibadah, sama ngaji rada jauh. Sama sholat rada jauh. Ngapa? Dibikin berat sama nafsunya. Karena ogah majelis-majelis ilmu, jauh sama taat sama Allah. Mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan di majelis silaturahim ini. Kita mau ngapain lagi sih? Kemarin lagi kopi-kopi aja dah.
Ada yang galak ada zaman Covid. Kagak boleh masjid ditutup. Waduh. Bapak, nggak boleh. Kita harus tetap buka masjid. Begitu kopi kagak ada, kagak kelihatan ke masjid, batang hidungnya ada yang begitu. Lagu doang ngomel-ngomel, masjid buka terus, ke masjid emang kagak dia. Kagak kelihatan. Marah-marah masjid ditutup, begitu Covid tutup, kok kual kagak ada kelihatan ke masjid, angguran diem aja kemarin. Ya begitu ya, jangan kesindir, jangan maaf aja kalau kesindir. Jangan nunduk jadi kelihatan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang bisa Al-Fakir sampaikan pada kesempatan kali ini. Insyaallah nanti ada guru-guru kita, khusus saya Anda, kita Anda Idris. Nanti kita dengarkan wejangannya, tausiahnya, arahannya. Karena yang namanya kumpul sama orang soleh kagak ada ruginya. Kita duduk nih sama orang soleh kagak ada ruginya. Anjing Ashabul Kahfi gara-gara ngikut sama Ashabul Kahfi disebut di Quran. Ada yang bilang malah ulama masuk ke dalam surga. Anjing Ashabul Kahfi. Emang apa jadi disebut-sebut di Quran? Kan anjing makhluk yang kita anggap hina disebut di Al-Quran karena dia nempelnya sama Ashabul Kahfi. Coba anjing yang kagak nempel sama boro-boro disebut. Kita juga insya Allah ngumpul-ngumpul sama orang soleh, mudah-mudahan kita ke bawah soleh. Mudah-mudahan keluarga kita ke bawah soleh. Karena syarat mutlak yang di kitab-kitab yang dikarang ulama, kalau anak keturunan kita mau jadi ulama, wajib hukumnya cinta sama ulama. Gue pengen anak gue jadi kiai, gue pengen anak gue jadi ustad, minimal gue pengen anak gue doyan sama ngaji, doyan sama sholat, doyan sama kebaikan. Dibawa ke ustad gak pernah, datang ke ustad gak pernah. Maghrib disuruh doang bocah, masjid senotong, masjid. Wah, emang nonton TV aja. Ada begitu. Bocah doang rame. Itu nggak apa-apa sih bocah aja pada rame di masjid nggak apa-apa. Asal jangan bawa tok tuh. Apa namanya? Lato. Masya Allah. Ini saya kata berisik bocah berisik. Tapi sih biarin sih daripada mainin HP ya. Pada mainin HP, anggurin main gitu, biarin, pegel-pegel tangannya biarin. Yang paling dia benjol nyangsang kemarin, jidatnya. Daripada main HP mulu ya, nggak apa-apa tuh. Mudah-mudahan ada lagi tuh mainan-mainan yang begitu, yang kagak ngerusak mata, sama ngerusak pikiran. Cukup sekian dari Al-Fakir. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.